Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Andi Sensei dalam pelajaran bahasa Jepang. Sebelumnya, Sensei ingin mengimbau dulu kepada teman-teman agar stay home ya, atau tetap di rumah. Jangan kemana-mana, kalau nggak ada kepentingan mah, mending di rumah aja. Walaupun mungkin udah lama ya, udah sekitar ya sebulan gitu. Tapi tetap di rumah, oke? Sebelumnya, Sensei ngajar bahasa Jepang kan biasanya sama teman Sensei ya, sama Michael Sensei berdua, entah itu di kelas ataupun belajar online. Tapi untuk sekarang Sensei bakal ngajarnya sendiri. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Kemarin kita belajar yang namanya Dekiru Koto ya. Dekiru Koto atau sesuatu yang saya bisa di Kirokoto. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Gakko no Seikatsu ya. Oh iya, sebelumnya Sensei nggak akan suruh kalian untuk absen dengan menuliskan di kolom komentar nama bla 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 kelas bla 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 bla, nggak. Tapi Sensei akan absen kalian dari tugas yang Sensei nanti berikan beres pelajaran ini. Nah, nanti kalian kumpulin dan nanti bakal Sensei nilai dan Sensei absen juga. Jadi nanti tugasnya itu termasuk nilai dan termasuk absen juga ya. Oke. Balik lagi. Gakko no Seikatsu. Kira-kira apa sih Gakko no Seikatsu? Coba kita bedah satu-satu. Gakko. Gakko itu artinya sekolah. Gakko itu sekolah. No Seikatsu. Seikatsu artinya kehidupan. Nah, kehidupan. Seikatsu arti kehidupan. Jadi kalau disatuin artinya kehidupan di sekolah. Oke. Kalau dipikir apa, kita membayangkan gitu kehidupan di sekolah. Pasti banyak banget gitu. Ada gurunya, ada teman-teman, mata pelajaran, razia dan yang lain sebagainya lah. Kehidupan sekolah gitu. Nah, tapi berhubung ini materi dan ini kebetulan materinya sangat luas. Jadi Sensei akan mengambil 3 poin penting gitu ya yang akan kita pelajari di Gakko no Seikatsu. Yang pertama adalah tempat. Gimana sih cara menyatakan tempat dalam sekolah ya? Tempat-tempat di sekolah. Terus jadwal pelajaran ya. Pasti dong ada jadwal pelajaran dan pastinya juga ada mata pelajaran. Itu. Sebelum lebih lanjut, kira-kira apa sih manfaat kita belajar materi ini nih, Gakko no Seikatsu? Tujuan pembelajaran yang pertama, dapat menyatakan tempat yang ada di lingkungan sekolah. Kayak tadi, kelas, perpustakaan, ruang guru, ruang BK, dan yang lain sebagainya. Dapat menyatakan jadwal mata pelajaran. Ya, kan ada banyak tuh. Ya. Yang ketiga, dapat melakukan percakapan mengenai kehidupan di sekolah. Dapat menyatakan jadwal mata pelajaran dan dapat melakukan percakapan mengenai kehidupan di sekolah. Mungkin yang poin nomor 2 Sensei udah pernah bahas di kelas, tapi sedikit lah ya. Sensei pernah bahas itu sedikit. Sekarang kita akan membahas ini lebih dalam. Oke, lanjut aja. Nah, ini Sensei kasih gambar pertama. Gambar pertama ini udah jelas banget ya. Ini ruangan kelas. Ruangan kelas itu apa sih bahasa Jepangnya? Nah, bahasa Jepangnya adalah kyoshitsu ya. Kyoshitsu. Nah, buat lebih gampang gitu, ini sama Sensei di garis bawahi. Nah, kenapa ini di garis bawahi? Nah, jadi nanti untuk kedepannya bakal ada beberapa kalimat ya, kosakata yang pakai kata shitsu. Shitsu itu apa sih? Itu sendiri itu apa? Shitsu itu adalah ruangan. Kyoshitsu. Nah, buat ruangan kelas namanya kyoshitsu ya. Kyo itu kalau nggak salah ya, kyoshitsu, kyo itu artinya pembelajaran, pembelajaran sih ya, mungkin pembelajaran pendidikan gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya diartiin itu adalah pembelajaran di ruangan gitu, yang artinya ruangan kelas gitu, kyoshitsu gitu ya. Oke, ruangan kelas namanya kyoshitsu. Lanjut lagi. Nah, ini ada buku-buku banyak. Apa nih? Toshoshitsu ya, Toshoshitsu. Ingat aja shitsu, Toshoshitsu ya.
Tosho Shitsu yang artinya perpustakaan. Tosho Shitsu. Ya, lanjut ke apa nih? Shokuin Shitsu. Ya. Shokuin Shitsu artinya ruangan guru. Ruang guru, makanya ini banyak banget banyak banget buku di sini. Ini artinya ruangan guru, ya. Kita lanjut ke apa nih? Banyak komputer, berarti komputer shitsu ya. Komputer shitsu, lab komputer. Makanya komputer shitsu. Ya, komputer kan itu komputer ya. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris komputer. Nah, itu di ke bahasa Jepangin jadi komputer ya. Lanjut apa nih? UKS ya. UKS. Apa bahasa Jepangnya? Hoken Shitsu. Hoken Shitsu. UKS. Apa nih? Nah, kote. Kote lapangan artinya. Kote itu lapangan ya. Nah, ini toilet. Bagus banget ya ini toiletnya. Toire ya. Dalam bahasa Inggris kan toilet ya. Kalau bahasa Jepang jadinya toire. Oke, ini apa nih? Kantin. Shokudo shoku itu makan ya. Maksudnya do-nya apa ya? Sensei lupa lagi. Pokoknya shoku itu makan. Oke, artinya kantin ya, shokudo. Nah, ruang tata usaha. Nah, kan ini ruang tata usaha. Nah, ada ruang berarti ini shitsu, ada jimu shitsu namanya ya, ruangan tata usaha ya. Oke, kita balik lagi. Nah, ini kita ulang lagi. Ini apa? Kyo shitsu ya. Ini sengaja saya titikin biar gampang. Kyo shitsu ya, artinya ruangan kelas. Ini tosho shitsu artinya perpustakaan. Ini shokuin shitsu artinya ruang guru. Shokuin shitsu ya, artinya ruang guru. Ruang guru. Shokuin shitsu. Ini apa nih? Komputer shitsu ya, lab komputer ya. Komputer shitsu. Ini apa? Hoken shitsu artinya UKS. Hoken shitsu. Nih, ingat ya, ini kotei ya. Kotei. Oke, lanjut. Nah, ini gampang. Toire. Ingat aja toilet. Nah, ini jadi toire. Toilet. L jadi dibaca R. Toire. Ya, toire. Shokudo ya. Ini tata usaha, ruangan tata usaha, jimu shitsu. Oh, masih ada lagi ternyata. Apa nih? Ini horu ya. Kan kalau bahasa Indonesia GSG gitu ya, tapi bahasa Inggris bisa sebutnya juga hall. Nah, ini dibacanya jadi horu ya. Oke, udah ya. Nanti kalau misalnya kurang ngerti atau lupa lagi, kalian coba aja ulang videonya. Dan sebenarnya di internet masih banyak gitu, kayak tadi ya ruang BK, Sensei bilang ruang BK, itu ada ruang BK tuh bahasa Jepangnya, tapi lupa sama Sensei nggak ditulis di sini ya. Jadi kalian coba aja cari sendiri, banyak banget gitu di sana di internet ya. Oke, nah kita lanjut ke tata letak ya. Tadi udah lihat gambarnya tata letak. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan tata letak ada, menyatakan tata letak ya, ada di sini dan di sana gitu. Nah, Jepang itu ada 3 ya. Koko, soko, asoko. Di sini itu artinya koko, di sini itu koko, di sana soko, di sana tapi jauh artinya asoko. Nah, buat lebih gampangnya, Sensei punya ilustrasinya gitu ini. Ada koko, soko, asoko gitu ya. Kan kalau koko nih, koko itu ini di sini ya. Koko nih, ini di sini gitu. Soko di sana. Misalnya ini A sama B gitu. Si A nunjuk ke B, berarti itu soko di sana tuh. Nah, kalau misalnya ini A sama B, misalnya di sini ada C gitu, ada orang C gitu. Nah, itu artinya asoko gitu. Ini ngomong berdua A sama B itu bilangnya asoko ya. Gitu. Di sana lah, pokoknya letaknya jauh gitu, si objeknya jauh, itu artinya asoko gitu. Ya, nunjuk ke orang C tapi nggak ngobrol sama orang C. Ya, intinya mah gitulah ya. Koko, soko, asoko. Ya. Oke, kita lanjut ke pola kalimat. Nah, pertama kita gimana dulu nih untuk menyatakan ya. Untuk menyatakan
ada pakai kata benda. Kata benda. Nah, kata benda itu di sini isinya apa sih? Yang pertama nama tempat ya, kayak tadi horu, kyoshitsu, kotei, dan yang lain sebagainya. Terus dipakai wa, tambah wa. Terus ditambah kata benda lagi. Nah, ininya letak. Letak tadi yang koko, soko, asoko gitu ya. Nah, contohnya hoken shitsu wa koko desu. Berarti di sini UKS. Di sini UKS. Hoken shitsu wa koko desu. Di sini UKS. Atau misalnya kyoshitsu wa asoko desu. Berarti di sana ruangan kelas. Oke, kalau misalnya nggak ngerti, nanti balik lagi aja. Nah, ini tadi kan kita udah bisa menyatakan. Sekarang gimana sih untuk menanyakannya gitu? Sama juga, pakai kata benda, pakai nama tempat aja. Nah, terus nanti pakai wa, terus ditambah doko desu ka gitu. Ingat ya, kalau ka itu buat menanyakan. Ingat, ka itu untuk menanyakan ya. Nama tempat, wa, doko desu ka gitu. Misalnya tadi nama tempat kita taruh toire. Toire wa doko desu ka? Di mana toilet? Di manakah toilet gitu ya. Contoh percakapannya. Bisa. Hoken shitsu wa doko desu ka? Artinya UKS ada di mana gitu. Terus hoken shitsu wa soko desu. UKS itu ada di sana. Nah, oh ini lupa. Ini kan ngomongnya bisa ya, berarti bisa UKS ada di mana? UKS ada di mana gitu. Oke, lanjut. Nah, contohnya ini. Ini kan nunjuk ya. Nah, ini nunjuk berarti misalnya taruhlah ini adalah perpustakaan, berarti asoko wa toso shitsu desu, berarti di sana perpustakaan gitu. Oke, kita lanjut ke arah lagi ya, kita lanjut ke arah. Nah, jadi kan tadi kita belajar koko di sini, di sana, sama di sana jauh. Sekarang kita belajar arah yang pertama di depan, di belakang, sama di samping gitu. Nah, ini ada Ushiro di belakang nih ya, ini Doni sama si Ade. Nah, si Doni, nah di belakangnya itu ada si Ade. Nah, berarti itu Ushiro. Nah, kalau gambar kedua ini di depan si Ade ada si Doni, berarti depan kan ya, Mae. Nah, ini juga bisa dilihat Rina, Ira. Nah, di sebelahnya itu Tonari ya, berarti di sebelahnya artinya Tonari gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut lagi ke menyatakan lagi ya. Nah, pakai kata benda, nama tempat, dan kata benda, nama tempat juga yang tadi kata benda direksi ya di sini. Jadi misalnya ingin menyatakan seperti UKS ada di sebelah lapangan. Jadi kan Hoken shitsu wa taiku no tonari desu, berarti UKS ada di sebelah lapangan. Jadi nama tempatnya dua gitu. Kita menyebutkan nama tempatnya dua. Hoken shitsu wa taiku no tonari desu. UKS ada di sebelah lapang. Kalau misalnya toilet ada di depan depan kelas, berarti toire wa kyoshitsu no mae desu, kan mae depan ya, berarti toilet ada di depan kelas. Oke, lanjut. Nah, ini contoh percakapannya lah. Tosho shitsu wa doko desu ka? Nah, perpustakaan ada di mana? Nah, terus Tosho shitsu wa asoko desu. Perpustakaan ada di sana ya. Ini juga sama, nanti bisa kalian lihat aja ya. Oke, latihan 1. Nah, ini saya kasih mapnya ya, gitu. Bisa dilihat sini. Nanti kalau misalnya kalian lupa nih, ada toire, kote, hoken shitsu, horu, jimu shitsu, shokudo, nensei. Nah, ini apa? 10 nensei, ju nensei, niju nensei, sama juichi nensei. Sorry kalau salah. Ya, pokoknya ini tuh kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu ya. Dan ini ada kocho shitsu. Ini apa sih kocho shitsu? Nah, kocho itu kepala sekolah, berarti ruang kepala sekolah ya. Oke, buat latihannya cuma 2 nomor kok. Ada shopping wa doko desu ka? Ini jawab aja, nanti kirim ke sensei ya. Oke. Materi yang tadi arah atau tempat itu beres ya. Kalian nanti ulang aja sendiri kalau misalnya ada yang kurang begitu ngerti atau sensei misalnya ngomong kecepatan nih, ulang aja sendiri ya, bisa lihat di videonya atau nanti sensei kasih PPT-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke jadwal pelajaran. Nah, ini bisa dilihat ada
jadwal pelajaran, ada olahraga, seni, matematika, akuntansi, dan yang lain sebagainya gitu ya. Ada banyak lah ya. Nah, kan udah belajar hari ya gitu. Gitsuyobi, Kayobi, Suyobi gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu udah belajar ya. Waktu juga udah jikang ya. Jikang Mei itu jadwal keberapa gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadwal keberapa. Oh iya, sensei lupa. Jikang Wari. Artinya jadwal pelajaran ya. Jadwal pelajaran itu bahasa Jepangnya Jikang Wari. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang Jugyo. Nah, mata pelajaran bahasa Jepangnya adalah Jugyo. Jugyo ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada banyak nih ya. Ada administrasi umum, administrasi lah ya. Matematika, akuntansi, sejarah, seni budaya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kita lanjut. Ya, ada administrasi. Nah, apa bahasa Jepangnya ini? Gaku. Gaku. Ya, Gaku. Matematika, Sugaku. Sugaku. Ini akuntansi dasar, Gaku. Ya. Ini mungkin rada kebalik sih ya, bukan rada kebalik. Mungkin rada susah ngebedainnya gitu, tapi harus teliti aja gitu ya. Administrasi umum, Gaku. Akuntansi dasar, Gaku. Ya. Lanjut, sejarah, Rekishi. Ya. Seni budaya, Bijutsu. Ya. Bahasa Inggris, Ego. Bahasa Indonesia, Indonesia Go. Ya. Nah, ini bisa dilihat ya, ada beberapa yang sama, misalnya kayak ini administrasi umum, matematika, akuntansi dasar, belakangnya pakai gaku ya. Gaku itu artinya ilmu ya. Gaku itu ilmu dan lain sebagainya, tapi lebih ke ininya ilmu sih ya. Lebih cenderungnya ke ilmu. Ilmu administrasi, ilmu matematika, ilmu akuntansi gitu. Ada beberapa emang kosakata bahasa Jepang yang pakai gaku gitu. Nah, terus ini ada go gitu ya. Go, Indonesia Go gitu. Go itu artinya bahasa gitu ya. Jadi ini Indonesia Go artinya bahasa Indonesia. Kalau ego emang dari sananya bahasa Inggris itu ego ya. Pokoknya ingat aja Go itu bahasa. Jadi contohnya kayak bahasa Perancis. Perancis kalau di bahasa Jepang artinya bukan artinya bahasa Jepangnya Fransu ya. Jadi kalau misalnya bahasa Perancis artinya Fransugo. Fransugo. Ya, Fransugo. Oke, itu mah bisa nanti kalian bisa cari ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada PKN. Ada agama Islam. Ada, bukan agama Islam sih, ini lebih ke agama. Lebih ke agama, ada kearsipan, ada olahraga, ada bahasa Jepang. Ini ada ekonomi. Oke, kita lanjut aja. PKN. Bahasa Jepangnya Shimin Kyoiku. Ya. Shimin Kyoiku. Ya. Untuk agama, ya, pelajaran agama ya secara umum, bukan agama Islam, secara umum. Bahasa Jepangnya Sukyu. Untuk kearsipan, nah ini ada gakunya juga ya. Ini rada susah. Monjo Kanggaku. Kearsipan ya. Monjo Kanggaku. Ya. Kita lanjut. Ini ada penjas. Nah ini bahasa Jepangnya Taiku. Taiku. Ya. Lanjut. Ini ada bahasa Jepang ya. Ininya Nihongo. Nihongo kan tadi go ya bahasa Nihongo. Terus ada terakhir ada ekonomi. Bahasa Jepangnya Keizai. Ya. Shimin Kyoiku, Sukyu, Monjo, Kangaku, terus Taiku, Nihongo, dan Keizai. Oke ya. Kita coba ulang lagi dari awal. Administrasi Keigaku. Administrasi Keigaku. Lanjut. Matematika Sugaku. Sugaku. Akuntansi Kaikegaku. Kaikegaku. Sejarah Rekishi. Rekishi. Seni budaya Bijutsu. Bijutsu. Bahasa Inggris Ego. Ego.
Bahasa Indonesia, Indonesia Go. Indonesia Go. PKN, Simin Kyoiku. Simin Kyoiku. Pendidikan agama, Sukyu. Oke, ini contoh yang kedua. Bisang, kayobi ni nani o benkyou shimashita ka? Pada hari Selasa, Bisang belajar apa? Ingat ya, ini ada shita. Shita itu kan lampau ya, berarti kasarnya udah terlewat. Berarti ini kejadiannya udah
Jepang, tapi si olahraganya ganti sama tadi Taiku ya, ini juga ganti Bijutsu bla 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 bla, kayak gitulah ya, tinggal ganti. Oke, buat tugas keduanya malah ini untuk tugas keduanya, nah buatlah roleplay percakapan yang tadi ya, nah ini percakapan 1 dan 2 dengan teman kamu secara lisan maupun tulisan. Nah ini lisan ataupun tulisan tuh gimana sih sensei maksudnya? Gampang lah ya, kan kita sekarang udah ada teknologi gitu, gampang kok, kalian tinggal chat aja. Kalau yang tulisan kalian tanyain ke teman gitu, pakai tadi percakapan yang tadi, misalnya ini kayak Galvin ya, Galvin sang kayo bini nani o benkyou shimasu ka gitu, tanya gitu ke teman kalian pakai bahasa Jepang gitu ya, kayak gitulah, gampang. Terus buat yang lisan juga sama, kalian bikin juga percakapan tapi pakai VN ya, pakai VN. Contohnya kayak gini. Konnichiwa Galvin sang. Konnichiwa, Andi-san. 木曜日に何を勉強しましたか？英語を勉強しました。どこで勉強しましたか？どこで勉強しましたか？教室で勉強しました。はい、ありがとうございました。Sekian untuk pelajaran materi kali ini. Jangan lupa tugas nilai tugas itu kerjain, dan nanti juga itu bakal jadiin sebagai absen juga ya buat materi pelajaran kali ini. Mungkin bisa kita simpulkan dulu nih, kita review dulu tadi kira-kira belajar apa aja. Kita tadi belajar bagaimana menyatakan tempat yang ada di sekolah, yang tadi kita belajar direksi juga ya, koko, soko, asoko. Terus belajar mae, ushiro, tonari ya, itu. Terus kita belajar yang namanya jadwal pelajaran, dan juga tadi kita belajar mata pelajaran dan bagaimana caranya kita mengungkapkan percakapan untuk mata pelajaran dan tempat yang tadi yang kita
kita gabungin tadi ya, yang tempat sama mata pelajaran. Oke, mungkin sekian dulu dari Sensei. Kalau ada yang nggak ngerti, bisa chat di kolom komentar. Yang nggak ngerti, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.